Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan sedikit membahas tentang kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi pada episode kali ini kita akan terfokus pada bab mengenai adab penghafal Al-Quran. Jadi langsung kita mulai saja. Beberapa adab penghafal Al-Quran antara lain yaitu hendaknya ia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Hendaknya juga ia menjaga dari profesi atau pekerjaan yang tercela. Kemudian di sini Fudail bin Iyad radhiyallahu an mengatakan, penghafal Al-Quran merupakan pembawa bendera Islam, maka tidak sepantasnya ia bersenda gurau, lupa, lalai, ataupun membicarakan hal-hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang lalai pula. Ini dilakukan demi untuk mengagungkan kebenaran Al-Quran. Jadi di kitab Tibyan tersebut ada penghafal Al-Quran, yaitu yang pertama, tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Jadi di sini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu an, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'ul Qur'an wala ta'kulu bih wala tajfu an wala taghlu fih." Bacalah Al-Quran, jangan makan hasil darinya, jangan melalaikannya, dan jangan pula berlebih-lebihan terhadapnya. Kemudian di sini adapun mengenai upah dari pengajaran Al-Quran, di sini ulama itu berbeda pendapat dalam pengajaran Al-Quran. Yaitu contohnya Imam Abu Sulaim Al-Khatabi mengatakan sebagian ulama melarangnya, di antaranya yaitu Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Kemudian sebagian lagi membolehkannya, yaitu jika tidak menjadi syarat. Sebagian pendapat ini juga sama dengan Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Sirin. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan diri membaca Al-Quran. Nah, membiasakan diri membaca Al-Quran ini yaitu salah satu cara kita untuk menguatkan hafalan kita. Jadi hendaknya di sini menghafal Al-Quran itu harus membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Di sini para salaf mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam menghatamkan Al-Quran. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasannya mereka dulu menghatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 8 hari sekali, ada yang mayoritasnya itu 7 hari sekali. Kemudian ada pula yang menghatamkan 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali. Tetapi ada juga yang menghatamkan di sini 2 hari sekali. Dan kemudian banyak juga ternyata yang menghatamkan Al-Quran itu selama 1 hari 1 kali setiap malamnya. Dan ada yang juga menghatamkan sehari semalam itu 2 kali, ada yang 3 kali, dan ada yang 8 kali. Di sini 8 kali berarti 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu membiasakan qiraah atau membaca Al-Quran pada malam hari. Di sini Imam Abu Zakaria berkata, sesungguhnya nilai sholat dan bacaan Al-Quran adalah karena ia menyatukan hati, menjauhkan dari kesibukan-kesibukan lain, dari kelalaian, dan dari memikirkan kebutuhan. Dan membiasakan qiraah malam ini juga membuat kita itu menjaga dari sifat riya atau sifat ingin dilihat orang lain. Kemudian ia juga berkata dalam kitab Tibyan tersebut,
bahwa keutamaan sholat malam ini dan bacaan Al-Qur'annya bisa sedikit dan bisa banyak. Lebih banyak itu lebih afdol. Kecuali ia begadang semalaman untuk menghatamkan Al-Qur'an, maka menurut beliau ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena jika hal ini dilakukan terus-menerus akan membahayakan kesehatan dirinya. Kemudian yang nomor 4 yaitu mengulang Al-Qur'an dan menghindari lupa. Jadi sebagai penghafal Al-Qur'an, kita hendaknya sering mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an dan menghindari dari lupa. Dalam tibyan tersebut diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha." Artinya, ulang-ulanglah Al-Qur'an ini demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ia lebih cepat lepas daripada unta dalam ikatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu bagi yang lupa membaca wirid. Jadi di kitab tibyan itu dijelaskan bahwa ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang membaca hizibnya pada malam hari kemudian membaca di waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat baginya pahala sebagaimana jika ia membacanya pada malam hari ini. Hadis riwayat Muslim. Terus ada hadis lain yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar. Ia berkata, Abu Usaid berkata, aku pernah lupa membaca wirid. Aku pernah lupa membaca wirid malamku hingga pagi harinya. Maka aku pun menggantinya pada pagi hari. Wiridku adalah surat Al-Baqarah. Maka aku pun bermimpi seakan-akan seekor sapi menandukku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dunia, yaitu dari beberapa hafidz bahwa ia lupa membaca wiridnya di malam hari, maka ia lihat di dalam mimpinya seorang membaca syair seperti ini. Betapa heranku pada jasad dan kesehatan, pada pemuda yang tidur hingga pagi, sedangkan intayan kematian mustahil dielakkan, walau di malam yang tengah menyelimuti. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga kita semua diberikan istiqomah, diberikan kelancaran dalam menjaga Al-Quran, dan senantiasa mendapat syafaat di dunia baik di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.